PT KPI mengembangkan investasi dan menjalankan bisnis Pertamina terkait pengolahan minyak dan gas bumi serta bahan lainnya menjadi produk-produk bahan bakar, pelumas, petrokimia, dan farmasi yang bernilai tinggi. PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap merupakan salah satu dari 7 unit pengolahan di tanah air yang saat ini memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348 million barrel steam per day dan memiliki fasilitas terlengkap. Proyek mahasiswa kali ini, yaitu mengenai safeguarding system pada furnace 012F102 di PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap. Sebelum membahas lebih jauh mengenai proyek, terlebih dahulu perlu mengenal mengenai furnace yang merupakan perangkat untuk memanaskan feed hingga suhu tertentu untuk diproses lebih lanjut. Kemudian cylindrical vertical furnace merupakan salah satu jenis furnace yang berbentuk silindris dan berorientasi vertikal yang terdiri dari radiant section untuk memanaskan feed melalui proses perpindahan panas radiasi. Convection section yang memanaskan feed melalui proses perpindahan panas konveksi. Kemudian stack sebagai tempat keluarnya asap residu pembakaran. Selanjutnya terdapat beberapa peralatan yang digunakan. Yang pertama orifice flow transmitter untuk mengukur laju fluida feed yang mengalir. Lalu gauge pressure transmitter untuk mengukur tekanan fluida bahan bakar dan atomizing steam. Kemudian ASCO manual reset solenoid valve yang menjadi jembatan pemutus dan penerus udara ke control valve. Dilengkapi dengan manual reset untuk mencegah valve aktif secara tidak sengaja. Jika sudah trip, valve ini hanya dapat direset secara manual. Type shut-off valve, yaitu valve yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu sepenuhnya terbuka dan sepenuhnya tertutup untuk mengisolasi aliran dan meminimalisir resiko kebocoran. Lalu Tricon CX PLC untuk memproses instruksi program. Alarm untuk memberitahu operator tentang situasi yang perlu diperhatikan sehingga mereka dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Terakhir hand switch, button yang digunakan operator untuk keadaan darurat seperti melakukan emergency shutdown. Lingkup sistem pada piping and instrumentation diagram terdiri dari beberapa line pemrosesan. Yang pertama yaitu line feed, di mana feed naphtha dari kolom 012C101 masuk ke furnace melalui 4 pas. Pas 1 dan pas 2 masing-masing dilengkapi dengan flow transmitter dan switch. Kemudian line pilot gas, di mana sebagian fuel gas masuk ke line ini untuk menciptakan sumbu api di burner. Selanjutnya line fuel gas system. Fuel gas masuk ke line ini untuk menciptakan api yang cukup besar bersamaan dengan line fuel oil untuk memanaskan feed di furnace. Kemudian line atomizing steam yang mengalirkan steam. Line ini dipertemukan dengan ujung dari line fuel oil untuk mengatomisasi fuel oil sehingga menghasilkan kabut fuel oil yang lebih mudah terbakar. Selanjutnya yaitu line fuel oil supply yang mengalirkan fuel oil untuk menciptakan api bersamaan dengan line fuel gas untuk memanaskan feed di furnace. Terakhir yaitu line fuel oil return yang mengalirkan sisa fuel oil yang belum terbakar dari line fuel oil supply, lalu dikembalikan ke fuel oil tank. Kondisi safeguarding yang pertama yaitu ketika tekanan yang terdeteksi oleh pressure transmitter 012PT13 di line pilot gas berada di bawah set point switch 012PSL13, yaitu kurang dari 0,5 kg per cm persegi. Nilai set point ini terlihat pada ladder diagram, di mana pengaturan switch menggunakan instruksi komparator lebih besar untuk switch yang terhubung dengan solenoid. Lalu komparator lebih kecil sama dengan untuk switch yang terhubung dengan alarm. Ketika kondisi ini terdeteksi, maka switch 012PSL13B akan de-energize, yang menyebabkan output solenoid 012PY13 juga akan de-energize. Sehingga valve 012PV13 akan tertutup, dan aliran fuel gas di line pilot gas akan terhenti. Kemudian kondisi ini juga akan membalikan output alarm 012PAL13B menjadi aktif dan indikator visual alarm di control room akan menyala. Selain itu, kondisi ini juga akan membuat output gerbang N1 dan N2 de-energize. De-energize-nya gerbang N1 menyebabkan output solenoid 012FY14A juga de-energize, sehingga valve 012FY14A akan tertutup, dan aliran fuel gas supply terhenti.
Kemudian de-energize-nya gerbang N2, menyebabkan output solenoid 012P11 de-energize, sehingga valve 012PV012 dan 012PV11B akan tertutup. Dan aliran fuel oil supply dan fuel oil return terhenti. Kondisi safeguarding yang kedua yaitu, ketika laju feed yang terdeteksi oleh flow transmitter 012FT14 di pas 1 dan flow transmitter 012FT15 di pas 2. Berada di bawah set point switch 012FSL14B dan switch 012FSL15A, yaitu kurang dari 306,25 mm H2O. Maka kondisi ini akan membuat gerbang OR de-energize. Lalu gerbang N1 dan N2 juga de-energize. De-energize-nya gerbang N1 menyebabkan output solenoid 012FY14A juga de-energize, sehingga valve 012PV014A akan tertutup, dan aliran fuel gas supply akan terhenti. De-energize-nya gerbang N2 menyebabkan output solenoid 012PY11 de-energize, sehingga valve 012PV12 dan 012PV11B akan tertutup, dan aliran fuel oil supply dan fuel oil return terhenti. Selain itu, kondisi ini juga akan mengaktifkan alarm dari kedua pas, yaitu alarm 012FAL14B dan 012FAL15B, sehingga indikator visual kedua alarm tersebut di control room akan menyala. Kondisi safeguarding selanjutnya yaitu, ketika hanya salah satu flow transmitter di pas 1 atau pas 2 yang mendeteksi low, maka kondisi ini hanya dianggap sinyal semu, sehingga hanya akan mengaktifkan alarm di line pas tersebut, dengan tanpa menghentikan suplai bahan bakar ke furnace. Seperti yang terlihat pada gambar ini, kondisi ketika hanya flow transmitter di pas 1 yang mendeteksi low. Lalu hal yang serupa terlihat pada gambar ini, yaitu ketika hanya flow transmitter di line pas 2 yang mendeteksi low. Kondisi safeguarding selanjutnya yaitu, ketika tekanan atomizing steam yang terdeteksi oleh pressure transmitter 012PT11, berada di bawah set point switch 012PSLL11B, yaitu kurang dari 1,4 kg per cm persegi, maka kondisi ini akan membuat gerbang N2 de-energize, menyebabkan output solenoid 012PY11 de-energize, sehingga valve 012PV12 dan 012PV11B akan tertutup. Kemudian aliran fuel oil supply dan fuel oil return akan terhenti. Selain itu, kondisi ini juga akan mengaktifkan output alarm 012PALL11 menjadi aktif dan indikator visual alarm tersebut di control room akan menyala. Kondisi safeguarding yang terakhir yaitu, ketika emergency push button ditekan, maka kondisi ini akan membuat gerbang N1 dan N2 de-energize. De-energize-nya gerbang N1 menyebabkan output solenoid 012FY14A de-energize, sehingga valve 012PV014A akan tertutup, dan aliran fuel gas supply akan terhenti. De-energize-nya gerbang N2 menyebabkan output solenoid 012PY11 de-energize, sehingga valve 012PV12 dan 012PV11B akan tertutup. Kemudian aliran fuel oil supply dan fuel oil return terhenti. Demikian video luaran KKN industri saya. Terima kasih.